Good morning, everybody. We are from the fourth group and we want to explain about theory behavioristic. Before we start our presentation today, let us introduce ourselves. My name is Theodor Simarmata and my friends Trishna Febrina, Alvina Zahra, Sekar Ayu Anjarani Sipayung, and Nadia Delviana. Okay guys, let's start our presentation today, who explained by Trishna Febrina. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik berasal dari kata behavior yang memiliki arti tingkah laku. Manusia belajar dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungan yang akan memberikan pengalaman-pengalaman. Belajar merupakan proses tingkah laku yang terjadi karena adanya stimulasi dan respon yang dapat diamati. Baik, yang pertama yaitu teori belajar menurut Edward Lee Trondike. Lahir di Williamsburg tahun 1874. Salah satu penelitian yang sempat viral yaitu penelitian psikologi tentang binatang. Konsep yang dikembangkan oleh Trondike lebih menekankan pada aspek fungsional perilaku, proses, mental, dan perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Trondike pernah melakukan eksperimen terhadap binatang dan menghasilkan tiga hukum belajar. Yang pertama yaitu hukum kesiapsediaan atau the law of readiness. Yang pertama itu adalah hukum kesiapsediaan atau the law of readiness. Adalah salah satu faktor yang penting dalam belajar. Seseorang harus memiliki kesiap dan kesediaan karena kesiap dan kesediaan menentukan hasil belajar apakah baik atau buruk. Hukum yang kedua yaitu adalah law of effect, di mana hukum ini jika respon yang kuat dan menghasilkan efek yang kuat, maka hubungan respon dan efek menjadi kuat atau menjadi saling erat. Tapi sebaliknya, jika respon tidak memiliki atau tidak saling berkaitan dengan efek, maka hubungan antara respon dan efek tidak kuat atau sama dengan lemah. Yang ketiga itu ada law of exercise, di mana hubungan stimulus dengan respon akan semakin kuat jika sering diasah atau dilatih. Tetapi sebaliknya, jika kurang dilatih atau tidak sering dilakukan, maka ia akan berkurang. Jika kurang dilatih atau tidak sering dilakukan, maka ia akan berkurang. Selanjutnya menurut Burroughs Henry Skinner, di mana Skinner merupakan tokoh yang mengemukakan tentang pengkondisian operan atau sering kita disebut dengan operan conditioning. Dan untuk kita menguasai materi pengkondisian operan ini, kita harus menguasai dua perilaku. Yang pertama itu perilaku operan dan perilaku responden, di mana perilaku responden ini merupakan perilaku alami atau perilaku yang dihasilkan dihasilkan langsung antara responden dan stimulus. Perilaku ini bersifat relatif dan berkesinambungan dengan istilah aktivitas relatif dalam pengkondisian pasien yang telah ditemukan oleh Pavlov. Yang kedua itu dia perilaku responden. Yang kedua itu law of responding extinction, di mana yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responding condition yang tidak disamakan dan tidak dihadirkan oleh reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Kondisi yang dikembangkan oleh Pavlov menjelaskan bahwa dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa rangsangan secara berulang-ulang dengan unsur penguat maka akan menghasilkan suatu reaksi.
Pavlov juga pernah mencetuskan di dalam Logito tahun 2053. Dia itu membagi aktivitas organisme itu menjadi dua. Yang pertama itu aktivitas yang bersifat reflektif, dan yang kedua itu aktivitas yang disadari. Next will be explained by Nadia. Selanjutnya yaitu Ivan Pavlov, di mana sering kita sebut dengan Pavlov. Pavlov merupakan warga kenegaraan Rusia yang telah mencetuskan teori tentang conditioning pasif, atau sering kita sebut dengan classical conditioning. Pavlov berusaha mengembangkan teori tersebut menggunakan eksperimen menggunakan anjing, yang dia menghasilkan dua hukum. Yang pertama itu law of responding conditioning, di mana itu merupakan hukum pembiasaan yang dituntut. Apabila jika stimulus kita hadirkan secara simultan, maka refleksi atau stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua itu law of responding extinction, di mana itu merupakan yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Albert Bandura. Teori belajar adalah sebuah teori yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Dalam prinsip dasar dalam belajar dan moral menurut Albert Bandura itu terdiri atas dua, yaitu satu, peniruan atau imitation. Maksudnya itu adalah hasil dari proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Yang kedua itu adalah penyajian contoh perilaku atau modeling. Selanjutnya menurut John Brodus Watson berpendapat bahwa psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku. Adapun beberapa metode yang dikembangkan oleh Watson yang lebih menekankan dari sebuah kajian tentang binatang dan anak-anak. Misalnya itu seperti sebuah kajian yang dilakukan dalam pengkondisian atau fobia rasa takut pada anak-anak. Prinsip-prinsip belajar behavioristik. Prinsip-prinsip belajar behavioristik itu terbagi dua. Yang pertama, penguatan dan hukuman. Konsekuensi yang diberikan kepada pelaku yang menguatkan pelaku itu disebut dengan penguatan. Sedangkan konsekuensi yang diberikan kepada pelaku yang melemahkan pelaku itu disebut dengan hukuman. Di dalam penguatan dan hukuman itu terbagi dua lagi. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Penguatan positif dan negatif itu pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut dengan penguatan positif. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat pelaku itu disebut dengan penguatan negatif. Yang kedua, penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer itu penguatan yang dibutuhkan di bagian fisik seperti makanan, minuman, dan udara. Sedangkan kebutuhan primer itu yang dibutuhkan oleh non-fisik seperti uang, pekerjaan, dan lain-lain. Ngeyel kali. Nanti Kedua itu kesegaran pemberian penguatan. Penguatan hendaknya diberikan setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian yang diulur-ulur waktunya. Kesegaran pemberian penguatan ini terbagi dua. Yang pertama, pembentukan perilaku. Menurut Skinner, pembentukan perilaku itu harus mengikuti tahapan berikut ini. Yang pertama, mengurai perilaku yang akan dibentuk dengan serinci-rincinya. Yang kedua itu menentukan penguatan apa yang digunakan untuk si pelaku. Nah, yang ketiga, penguatan yang diberikan terhadap pelaku itu sesuai dengan perilaku yang akan dibentuknya. Terus yang kedua itu kepunahan. Apabila respon yang telah
terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi, maka secara perlahan dalam waktu yang tidak lama maka itu akan mengalami kepunahan. Next two will be explained by. Dari penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan latihan yang akan mengubah perilaku individu. Okay guys, that's our presentation. Thank you for your attention and good morning.